Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayita. Saya sedang berada di SDN Hawu Cucuk. Di sebelah saya ada Bu Akmal. Beliau mengajar dari kelas 1. Bolehkah saya berbincang mengenai MPLS? Ya, silakan. Apa itu MPLS? Kegiatan MPLS merupakan salah satu program yang dimana di dalamnya itu lebih ke masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi dari kegiatan MPLS ini diharapkan gitu ya para peserta didik, terutama peserta didik baru mampu mengenal lingkungan sekolah yang ada di sekolahnya. Terutama ini berarti khususnya di SDN Haur Cucuk. Bagaimana itu MPLS? Untuk kegiatan MPLS sendiri biasanya direncanakan oleh setiap sekolah masing-masing. Dan untuk programnya itu pasti direncanakan juga oleh guru kelas masing-masing. Jadi untuk program MPLS dari setiap kelas itu ya, dari setiap tingkat kelas itu pasti berbeda-beda. Terutama untuk kelas 1 pasti memiliki perbedaan yang jauh gitu ya dibanding dengan kelas yang lainnya, karena memang untuk kelas 1 sendiri ini mereka baru gitu ya, baru masuk ke lingkungan sekolah di SDN Haur Cucuk ini, pasti mereka harus ada adaptasi terlebih dahulu. Siapa sajakah yang harus mengikuti MPLS? Untuk kegiatan MPLS ya ini dilaksanakan gitu ya dari kelas 1 sampai 6. Jadi bukan hanya untuk kelas 1 akan tetapi semua kelas dari kelas 1 sampai 6 melaksanakan kegiatan MPLS. Mengapa harus ada kegiatan MPLS? MPLS itu emang penting ya, penting. MPLS ini penting dilaksanakan oleh setiap sekolah dari jenjang TK sampai SMA, malah sekarang untuk ke perkuliahan gitu ya, itu ada juga kegiatan MPLS atau namanya itu beda programnya itu. Nah, itu memang harus diadakan karena dengan adanya kegiatan MPLS ini diharapkan para siswa ini mampu mengenal lingkungan sekolah yang ada, kemudian mampu beradaptasi dengan baik dengan sekolah, termasuk guru dan staf pendidik lainnya dan juga teman-temannya, karena dengan adanya kegiatan MPLS oleh guru itu pasti diajarkan sikap-sikap spiritual gitu, baik itu sikap-sikap spiritual dan sosialnya, kemudian bagaimana caranya menghargai perbedaan, kemudian bagaimana caranya untuk menghormati dengan teman sebaya, dengan kakak kelas, kemudian terhadap guru juga, itu ada di program MPLS. Apa tujuan dari MPLS? Seperti tadi ya, untuk tujuan MPLS ini yang paling utama memperkenalkan lingkungan sekolah, baik itu dari segi visi misinya, kemudian fasilitas sekolah atau sarana dan prasarana sekolah, kemudian program program kegiatan yang diadakan oleh sekolah, kemudian untuk bagi guru juga pasti memiliki tujuan tersendiri ya, karena dengan adanya kegiatan MPLS merupakan wadah untuk memahami karakteristik dan potensi dari peserta didiknya, sehingga guru juga memiliki dampak gitu ya, memiliki dampak positif karena mampu memahami setiap karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya, agar ketika awal mula proses pembelajaran berlangsung, guru dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didiknya. Berapa lama kegiatan MPLS berlangsung? Untuk kegiatan MPLS dari Kemendikbud itu selama 2 minggu. Akan tetapi itu dikembalikan lagi kepada pihak sekolah. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi dan kondisi dari sekolah. Nah, adapun di SDN Haur Cucuk, melihat dari sikonnya tersendiri, diadakan selama 1 minggu. Apa saja kegiatan MPLS di kelas Ibu?
Nah, untuk kegiatan MPLS khususnya di kelas 1 pasti memiliki program tersendiri gitu ya karena memang mereka itu baru masuk kemudian dilihat dari segi karakter anak kelas 1 atau masa peralihan dari TK ke jenjang SD mereka itu lebih senang bergerak gitu ya, aktif bergerak. Makanya untuk program MPLS Ibu merencanakan untuk program yang melibatkan peserta didiknya atau yang melibatkan siswa untuk bergerak. Nah, jadi untuk programnya itu yang pastinya diawali dengan pembukaan, kemudian pengenalan terhadap tenaga pendidik dan kependidikannya, kemudian pengenalan dengan teman-teman sebayanya atau teman-teman kelasnya, pengenalan dengan kakak kelasnya, kemudian pengenalan juga terhadap ruangan-ruangan atau bangunan yang ada di sekolah dan melakukan asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif bagi peserta didik. Adakah kendala dalam pelaksanaan MPLS di kelas Ibu? Untuk kendala memang ada ya dari Ibu sendiri, mungkin karena memang Ibu masih baru di sini, makanya jadi masih ada proses adaptasi di dalamnya. Jadi itu kendalanya mungkin jadi masih belum mampu gitu ya, belum mampu melihat situasi dan kondisi peserta didik di lingkungan sekolah ini. Gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Solusinya atau cara mengatasinya dari ibu sendiri pasti melakukan komunikasi gitu ya, komunikasi yang intens atau yang baik dengan guru-guru yang lainnya, kemudian dengan orang tua siswanya juga agar ibu juga mampu menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Hal menarik apa yang Ibu temui dalam kegiatan? Untuk kelas 1 yang ibu temui itu anak-anaknya dilihat itu mereka lebih senang aktif gitu ya. Aktif di sini mereka jadi lebih berani menyampaikan pendapatnya, misalnya kemudian berani untuk maju ke depan. Jadi gak ada rasa misalnya malu-malu. Jadi mereka itu berani gitu. Jadi itu memang yang membuat ibu menarik dan kalau misalnya dilihat dari karakteristiknya memang sesuai dengan karakteristik anak-anak kelas 1 yang memang mereka tuh lebih senang bergerak gitu. Harapan Ibu terhadap anak-anak setelah melalui MPLS ini? Harapan Ibu sesudah kegiatan MPLS semoga anak-anak kelas 1 gitu ya, khususnya anak-anak kelas 1 mereka senang gitu, merasa senang, merasa nyaman untuk bersekolah di SDN Harucuk dan belajar dengan guru-guru yang ada. Kemudian diharapkan juga mereka memiliki motivasi belajar yang tinggi termasuk semangat belajar agar mereka itu menjadi peserta didik atau penerus bangsa gitu. Harapan Ibu untuk kegiatan MPLS di tahun selanjutnya? Dari Ibu sendiri harapannya semoga kegiatan MPLS ini lebih direncanakan gitu, lebih direncanakan secara matang, kemudian lebih melihat potensi dari peserta didiknya dalam perencanaannya juga gitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.